Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Evaluator, terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi pembelajaran dari mata pelatihan manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini posisinya ada di agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja. Dan dalam menyampaikan pembelajaran nanti di depan kelas atau juga bisa juga menggunakan distance learning, saya mencoba menggambarkan bagaimana strategi penyampaiannya dari mata pelatihan ini. Dalam menyampaikan mata pelatihan ini kami akan bagi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pemberian materi, dan yang ketiga adalah pengakhiran dari kegiatan. Saya akan memulai dari pendahuluan strategi pembelajaran itu. Mungkin seperti biasa dalam pendahuluan ini kita akan menyampaikan mungkin dari mulai perkenalan ya secara simpel tentunya. Kemudian dalam pendahuluan juga akan disampaikan juga tentang bagaimana kita memberikan motivasi kepada para peserta sehingga ini bisa melandasi untuk proses pembelajaran selanjutnya. Tentunya motivasi yang akan diberikan harus sesuai dengan mata pelatihan yang akan dipakai atau yang akan kita lalui selama proses pembelajaran. Nah, saya mencoba dalam memberikan motivasi ini dengan menggunakan berbagai metode, dan salah satunya yang saya gunakan adalah adanya film tentang atau video pendek dari Renal Kasali tentang perubahan ya. Di sini bagaimana pentingnya perubahan, dan bahwa di sini juga digambarkan dalam film video ini bahwa pada dasarnya semua yang ada di dunia ini berubah. Cuman permasalahannya berubah ke arah yang lebih baik atau berubah biasa saja. Karena secara sunatullah manusia pun akan berubah. Mulai dari lahir, dewasa, tua, dan kemudian meninggal. Ini juga sebuah perubahan. Nah, di sini akan digambarkan bagaimana kita memberikan perubahan-perubahan yang menuju kepada perubahan yang lebih baik dalam motivasi ini. Mungkin juga kita akan bawa juga ke religi juga di sini, di mana pada dasarnya yang namanya ajaran tentang perubahan ini ada ajarannya yang agama banget. Saya akan mencoba menampilkan dari Al-Hadis tentang pentingnya perubahan itu. Sesudah memberikan motivasi, kemudian saya akan mencoba dengan menggambarkan berbagai hal atau saya sering namain leading story. Saya akan gambarkan data atau fakta-fakta tentang perubahan di dunia ini, khususnya konteksnya negeri kita mungkin dalam bentuk infografis, mungkin juga dalam bentuk video, yang kemudian akan diberikan tanggapan kepada peserta dan bagaimana solusi-solusi yang bisa diselesaikan oleh peserta terhadap kondisi faktual tadi. Dan di akhir nanti ada penguatan dari saya sebagai fasilitator. Nah, sesudah selesai di pendahuluan, barulah kita akan menginjak pada substansi yang pertama, yaitu di materi pokok yang pertama ini akan mencoba kita akan tentang namanya konsep manajemen perubahan, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Dalam materi ini saya akan mencoba menjelaskan kepada para peserta tentang manajemen perubahan secara konsepsi, kenapa hal perlu perubahan, kapan perubahan harus dimulai ya, dan bagaimana tantangan perubahan organisasi, serta dibahas juga tentang alur pikir manajemen perubahan. Nah, ini akan disampaikan mungkin secara interaktif. Kita akan mencoba di sini dengan menggunakan juga data-data tentang kondisi-kondisi, mulai dia menggambarkan kondisi keadaan secara faktual yang terjadi di dunia ini, mulai munculnya ada revolusi industri 4.0 yang akan membawa tuntutan perubahan yang luar biasa kalau menurut saya. Ada pergeseran-pergeseran mulai dari cara kerja, lapangan kerja, dan sebagainya. Dan ini kan nanti kalau nggak disikapi oleh kita, maka kita akan tertinggal. Saya mungkin akan berbicara di sini. Yang kedua, di materi pokok yang kedua, saya akan mencoba menggambarkan tentang bagaimana mengelola perubahan di unit organisasi. Nah, dalam bahasan ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola perubahan, ya, bagaimana mengajak para stakeholder untuk berubah ya dari comfort zone, yang zona nyaman, sehingga mereka mau menuju kepada learning zone. Tentu ini bukan perkara mudah ya dalam melakukannya. Saya akan mencoba memfasilitasi teman-teman ya
Tentu di sini sangat terkait sekali dengan mata pelatihan lain, terutama akan dicoba mungkin secara selintas tentang bagaimana kemampuan komunikasi, bagaimana membangun jejaring kerja, sehingga para stakeholder atau dalam paling tidak employer, pegawai di lingkungan organisasi kita mau berubah ke learning zone ya, sehingga mereka tidak resisten dan ada di posisi phoenix zone. Ini yang harus dijaga oleh kita, dan mudah-mudahan nanti mereka bisa diarahkan, para stakeholder ini, mereka memiliki awareness dan understanding, kemudian tumbuh engagement, dan akhirnya terbangunnya komitmen. Saya akan membahas tentang hal-hal yang itu di proses tadi, mungkin dengan pola diskusi kelompok, dengan studi kasus, dan menggunakan infografis dan video-video pendek. Ini mungkin bisa melakukan bisa dengan Zoom meeting, bisa juga dengan Google Meet ya. Pada prinsipnya kita akan mencoba menyampaikan secara interaktif. Nah, untuk materi ketiga saya akan mencoba ini mungkin menggunakan nanti dengan sinkronus menggunakan learning management system yang ada di LAN. Tetapi kita akan live chat, akan memandu teman-teman peserta untuk melakukan analisa permasalahan perubahan atau diagnosa organisasi di unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Nah, di sini mereka harus membedah, harus mencoba mendiagnosa kebutuhan dari perubahan organisasinya, sehingga nanti bisa digambarkan bahwa manajemen perubahan ini akan memastikan semua sumber daya yang ada itu dalam rangka mendukung tujuan dari perubahan itu sendiri. Dan kemudian penugasan ini nanti di-upload dalam learning management system dan kita akan lakukan koreksi-koreksi situ. Nah, tetapi selama proses itu, kita sebagai fasilitator tetap akan mendampinginya di situ. Saya kira mungkin itu Pak Evaluator, dan untuk selanjutnya kami mohon arahan dan koreksi dari Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do something for better Indonesia.